antum lihat hadisnya di halaman 28, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna adakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudadihim wa nasifah. Nabi bersabda, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku, demi zat yang diriku berada di tangan Allah, jika seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka, meskipun mereka infak hanya 1 mud, yaitu sepenuh 2 telapak tangan, dan tidak juga separuhnya. Jadi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka infak berupa makanan sebesar 2 tapak tangan atau separuhnya, dan kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas, artinya ribuan ton emas kita infak, itu belum mencapai derajatnya sahabat. Menunjukkan tentang tingginya derajat sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Karena itu ikhwani fiddin, a'azakumullah, kalau ada orang yang mencela atau mencaci maki para sahabat, maka mereka adalah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Kalau ada orang yang mencela sahabat, yang sahabat ini merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia, dia mencela atau mencaci maki sahabat, atau bahkan sampai mengkafirkan seperti orang-orang Khawarij dan Syiah dan yang lainnya, maka dia adalah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi yang wafat tahun 264 Hijriah, kata beliau, apabila engkau melihat seorang mencela salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa dia adalah zindiq, dia adalah munafik. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW itulah benar, sesungguhnya Al-Quran itulah benar, dan yang menyampaikan Al-Quran kepada kita adalah para sahabat Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang mencela itu hendak merusak persaksian kita demi membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka celaan itu pantas untuk mereka. Mereka adalah orang-orang zindiq. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, dan disebutkan juga oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah di juz yang pertama. Dibawakan oleh Al-Hafidh tentang perkataan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Jadi orang-orang yang mencaci maki, orang yang mencela sahabat, mereka adalah orang-orang zindik, mereka adalah orang-orang munafik. Karena itu Khawarij dan Syiah, 2 firqah yang sesat, yang selalu mencela dan mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian diikuti oleh firqah-firqah yang lainnya. 2 firqah ini adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. 2 firqah ini sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Hal ini karena mereka telah mencela orang yang paling baik setelah para nabi dan rasul, yaitu mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mencela para sahabat Rasulullah. Karena itu tentang Khawarij, Nabi menyebutkan tentang Khawarij, Al-Khawariju kilabu ahlin nar. Khawarij yaitu anjing-anjing penghuni neraka. Kata Nabi, Al-Khawarij kilabun nar. Dan hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Karena mereka mengkafirkan sahabat. Begitu juga orang-orang Syiah, yang mereka juga orang yang paling jelek di muka bumi ini. Karena mereka mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat yang lainnya. Mereka mengkafirkan, mereka mencaci maki, bahkan mereka juga mencela dengan celaan-celaan yang jelek dan kotor kepada ummahatul mukminin, kepada ibu-ibunya kaum mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini terdapat dalam kitab-kitab mereka. Terdapat dalam kitab-kitab mereka. Jadi orang yang mengkafirkan
seorang muslim, maka kekafiran itu akan kembali kepada mereka. Orang yang mengkafirkan seorang muslim, dia akan, kekafiran itu akan kembali kepada mereka. Apalagi dia mengkafirkan generasi yang terbaik dari umat ini. Dan itu ada sebagian ulama yang mereka mengkafirkan orang Syiah dan Khawarij dengan sebab mereka mengkafirkan para sahabat. Di antara ulama ada yang mengkafirkan. Meskipun jumhur ulama tidak mengkafirkan mereka, dilihat dari i'tiqadnya mereka, keyakinan mereka. Karena firqah-firqah mereka juga banyak. Kalau mereka mengkafirkan para sahabat, mereka mengkafirkan umat mukminin, maka dikafirkan oleh para ulama. Sebagaimana diambil dalil oleh Imam Malik rahimahullah ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Fath, ayat yang terakhir tentang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'ul kuffaru hama bainahum sampai akhir. Dari situ dijelaskan oleh Habib Mukatsir, Imam Malik mengatakan barang siapa yang mengkafirkan sahabat maka dia kafir. Dan kita kaum muslimin dianjurkan untuk mendoakan mereka. Kita diperintahkan untuk mendoakan para sahabat sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, artinya yang datang sesudah sahabat Muhajirin, yang datang sesudah sahabat Ansar, mereka berdoa kepada Allah, "Wahai Rabb kami, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Ini doa orang yang beriman kepada orang-orang yang lebih dahulu beriman daripada kita. Kita doakan para sahabat dan selalu kita mendoakan karena kita bisa mengetahui tentang Islam yang benar dengan perantaraan mereka. Kita bisa mengetahui manhaj yang benar dengan perantaraan mereka. Tegaknya Islam ini dengan perjuangan mereka. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka mendakwakan Islam. Kemudian mereka mengorbankan diri mereka, harta mereka untuk tegaknya Islam ini. Mereka berjihad, mereka berhijrah, mereka membantu Rasulullah SAW dan yang lainnya. Maka kita wajib menghormati mereka, mendoakan mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan selalu kita ucapkan dengan tarahum dan taraddi, memohonkan rahmat kepada Allah untuk mereka dan memohonkan ridha Allah untuk mereka. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk poin yang ketiga dari wasiat ini, usikum bitaqwallah. Yang ketiga, bertakwalah kepada Allah. Antum lihat halaman 32. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Wasiat dengan takwa adalah wasiat yang paling mulia. Wasiat yang menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Dan wasiat takwa merupakan wasiat Allah kepada manusia generasi pertama dan akhir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida." Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab suci sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kalian ingkar, maka ketahuilah milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Di dalam ayat ini Allah SWT berfirman, sungguh kami telah mewasiatkan orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat yang paling baik yaitu wasiat takwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi